Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Mustafa Kamal Ali di channel YouTube SD Muhati, media pembelajaran SD Muhammadiyah Pati. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Sehat selalu ya. Oke. Di sini kita nanti akan seperti biasa membahas materi kelas 6 ya. Tapi sebelum kita mulai membahas materi kelas 6, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, semoga materi yang kita pelajari hari ini akan bermanfaat. Oke teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tema 7 tentang kepemimpinan, subtema 3, ayo memimpin pada pembelajaran kedua. Nah, teman-teman, di pembelajaran kedua ini kita akan mempelajari tentang karya seni patung dan cara menghadapi pubertas. Oke, teman-teman tentunya sering melihat di sudut-sudut kota ataupun di tengah kota. Ini contohnya ini ada sebuah patung Insinyur Soekarno dan Bung Hatta ini. Oke, jadi banyak pemimpin ya teman-teman ya yang dibuat patungnya ini sebagai bentuk penghormatan atau sebagai apresiasi terhadap jasa-jasanya. Nah, siapa sih pemimpin idola teman-teman semua gitu? Apakah ada patungnya? Oke. Nah, teman-teman gini, di sini ada sebuah cerita ya tentang patung gitu. Di sini ada ceritanya berjudul Patung Si Gali-Gali yang dapat menari. Mari kita simak bersama ya. Nah, pada zaman dahulu, kerajaan di Samosir dipimpin oleh Raja Rahat. Dia memiliki anak sematawayang bernama Manggale. Suatu saat, Raja Rahat meminta anaknya untuk berperang melawan musuh di perbatasan Manggale. Manggale pun pergi berperang, tetapi dia tidak pernah kembali. Dia meninggal, jasadnya tidak pernah ditemukan. Raja Rahat pun sedih hingga jatuh sakit. Masyarakat setempat ingin menghibur raja. Mereka membuat sebuah patung yang menyerupai Manggale dan menamainya Si Gali-Gali. Gali dalam bahasa Batak Toba artinya lemas. Pada waktu itu dukun di sana juga ikut membantu memanggil roh Manggale agar masuk ke dalam patung tersebut, sehingga patung Si Gali-Gali dapat bergerak-gerak sendiri seperti orang yang sedang menari. Patung Si Gali-Gali sampai saat ini masih dapat kita jumpai ketika berkunjung ke Tomok, Pulau Samosir. Hanya saja dalam pertunjukan tersebut patung Si Gali-Gali sudah tidak dimasuki roh lagi. Patung ini dapat bergerak-gerak karena digerakkan dengan penggerak mekanis. Oke teman-teman, ya itu tadi berkaitan dengan cerita tentang patung gitu ya. Nah, di sini teman-teman kita akan bahas tentang patung ya, karya seni patung. Apa sih karya seni patung itu gitu. Nah, jadi teman-teman, karya seni patung itu merupakan karya seni 3 dimensi ya, yang menyerupai bentuk manusia, bisa bentuk hewan atau bentuk lain yang dibuat untuk tujuan keindahan. Ingat, dibuat untuk tujuan keindahan. Karya seni patung merupakan karya 3 dimensi, yaitu mempunyai ruang atau volume sehingga bisa dilihat dari berbagai arah. Oke teman-teman, di sini. Nah, sesuai wujudnya di sini ya, patung dapat dibuat dari berbagai macam bahan, alat dan teknik. Bahan yang digunakan untuk membuat patung diantaranya bahan lunak. Ini ada bahan lunak, ada bahan sedang, dan ada bahan keras. Kalau bahan lunak misalnya ada tanah liat, plastis, dan sabun. Kalau bahan sedang ini dibuat dari kayu weruh atau mahoni gitu ya. Dan bahan keras dibuat dari kayu jati, batuan alam gitu. Nah, alat yang digunakan untuk membuat patung ini berupa butsir, pahat, palo, cetakan, catut, dan lain sebagainya. Sedangkan teknik yang digunakan misalnya bisa pahat, cetak, atau butsir. Lanjutnya teman-teman, ini ya, berbagai jenis patung. Jadi patung ini berdasarkan jenis-jenisnya ini ada kalau berdasarkan tujuannya itu ada beberapa patung, diantaranya ada patung religi, ada patung monumen, ada patung arsitektur, ada patung kerajinan dan patung seni, dan juga ada patung dekorasi. Oke. Untuk selanjutnya di sini
teman-teman sudah ya tadi tentang beberapa patung. Ini ada tugas sedikit untuk kalian. Buatlah rencana membuat karya patung dari bahan lunak. Kamu dapat membuat patung bertemakan hewan untuk membuat rancangan, lengkapi dengan daftar berikut ini. Nanti silahkan diisi di buku tulis kalian. Oke, selanjutnya di sini kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu cara menghadapi masa pubertas. Teman-teman, tahap perkembangan pada pertumbuhan manusia itu pada umumnya dibagi menjadi yang pertama ada balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia. Masa remaja juga dikenal dengan masa pubertas ya. Masa pubertas ini merupakan masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Nah, pubertas adalah perubahan menjadi dewasa yang ditandai adanya perubahan fisik dan emosional atau psikis. Nah, di sini perubahan secara fisik dapat dilihat dari perubahan tubuh, meliputi perubahan baik secara primer maupun secara sekunder. Perubahan secara primer ini merupakan perubahan yang ditandai dengan kemampuan organ reproduksi dalam memproduksi sel-sel kelamin. Bagi laki-laki mulai menghasilkan sperma, sedangkan perempuan mulai menghasilkan sel telur dalam indung telur atau ovarium. Sedangkan sekunder merupakan perubahan yang ditandai perubahan fisik seperti tubuh, jakun, perubahan suara, dada mulai membidang dan lain sebagainya. Itu teman-teman ya. Dan di sini bagaimana cara menyikapinya? Yang pertama, menjaga kebersihan tubuh. Yang kedua, menjaga diri dengan lawan jenis. Yang ketiga, berperilaku sesuai norma-norma yang berlaku. Yang keempat, menghindari bacaan dan tontonan yang tidak sesuai dengan umur. Yang kelima, memilih makanan sehat dan rajin berolahraga. Yang keenam, pandai dalam memilih teman saat bergaul. Dan yang ketujuh, selalu meminta pertimbangan orang tua dalam melakukan sesuatu. Oke. Teman-teman, itu tadi materi yang sudah kita bahas, diantaranya ada karya seni patung dan cara menghadapi pada masa pubertas. Oke teman-teman, terima kasih sudah memperhatikan kegiatan belajar hari ini, semoga bermanfaat ya. Bila ada tutur yang kurang, mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.